Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Andri Lestari Stories. Ayo baca cerita yang berjudul Berbagi Suami karya Andri Lestari. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Enjoy the video guys. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam. Belum bisa pulang. Ibu mau datang. Ujar lelaki itu dari seberang sana. Nada suaranya terdengar sinis. Sebentar lagi aku pulang. Kamu tenang aja. Panggilan telepon terputus tanpa ada ucapan salam. Aku menghela napas berat. Kepalaku sedikit berdenyut. Beban hidup ini terasa sungguh berat. Aku melihat ke arah Hanin. Wanita cantik itu menepuk pundakku, seolah memberikan semangat jika sekarang bukanlah saatnya untuk menyerah. Aku harus cepat, Nin. Ibunya Hadi sudah di jalan. Ujarku pada Hanin sambil memeluk dirinya. Hanin membalas pelukanku dengan erat. Kemudian kami berjalan hingga ke parkiran dan berpisah di sana. Aku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan standar. Kondisi jalan yang ramai membuatku berpikir dua kali untuk melaju kencang. Beberapa saat kemudian aku tiba di rumah. Kondisi dari luar terlihat masih sepi. Dugaanku jika ibu pasti belum tiba. Di depan pintu masuk, Hadi berdiri angkuh. Kedua tangannya menyilang di dada. Tatapannya bagai ribuan jarum yang menusuk tajam. Dengan sangat terpaksa aku menyuningkan segar senyum tipis kepada Hadi. Lelaki itu menaikkan sebelah alisnya. Puas merajalela? Pertanyaan Hadi menohok hatiku. Ingin sekali aku meninju wajah lelaki itu. Akan tetapi nasihat Hanin terus saja terngiang. Demi orang-orang yang kusayang, biarlah aku bersabar menghadapi tingkah lelaki sombong yang sedang berdiri tegak di depanku. Maaf karena aku tidak memberitahu. Ibu sudah di mana? Aku mencoba mengalihkan pertanyaan. Ingat tugasmu, jadi istri yang baik di depan ibu. Seru Hadi ketus. Selama ini kurang baik apa aku? Selalu berusaha mengikuti aturan mainnya dengan sempurna. Berpura-pura bahagia di depan orang tua dan mertua. Namun pada kenyataannya hanya kamuflase semata. Aku bergegas menuju kamar, membersihkan badan dan mengganti pakaian. Tidak lupa menabur sedikit bedak serta memoles tipis pemerah bibir agar terlihat segar. Aku senang ibu datang. Dia adalah seorang ibu mertua yang baik dan perhatian. Tidak seperti anaknya, kasar dan arogan. Nadia, cepat keluar. Ibu sudah mau sampai. Seru Hadi di depan pintu kamar. Aku bergegas mengenakan khimar. Sekali lagi memantutkan diri di depan cermin besar di kamar. Kemudian segera membuka pintu dan buru-buru ingin menyambut ibu di pintu depan. Namun aku dibuat kaget saat lenganku ditarik dari arah kanan. Lebih kaget lagi, ternyata yang melakukan itu adalah Hadi. Ia menggenggam jemariku dan meremasnya. Lelaki itu memandangku lekat. Ia bergerak maju beberapa langkah. Jarak kami sudah sangat dekat. Aku bisa merasakan embusan hangat yang keluar dari hidungnya. Aroma parfum yang ia kenakan pun menyapu lembut di indera penciuman. Jantungku berdegup kencang, mencoba menetralisir rasa kaget pada situasi yang sedang terjadi. Hadi mendorong tubuhku menubruk dinding. Aku tercekat tak bisa berkata-kata. Sebelah tanganku diangkat ke atas.
sementara tubuhnya hampir menempel di tubuhku. Aku gelagapan, berusaha menenangkan jantung yang berdetak makin tak keruan. Hawa panas menjalar dari wajah hingga ke ubun-ubun. Aku tak bisa bergerak. Jangan baper, ini hanya simulasi agar chemistry di depan ibu lebih klik. Hadi berbisik pelan di telingaku. Napasnya masih terus memburu. Sementara aku sedang mencoba keras menetralisir hati yang telah dibuat kacau beberapa detik lalu oleh Hadi. Ya Tuhan, lelaki macam apa dia? Apakah aku mempunyai stok sabar yang lebih sehingga Tuhan menjodohkanku dengannya? Ketukan di pintu mengagetkanku. Aku berusaha melepaskan genggaman dari Hadi. Namun lelaki itu malah menarikku kembali. Bersikap manislah di depan ibu, ucapnya penuh penekanan. Aku seperti seekor kerbau yang dicucuk hidungnya, mengikuti perintah sang tuan tanpa berontak. Meski hati sakit dan sedih atas perlakuannya yang susah ditebak, akan tetapi aku berusaha untuk tidak menangis di depan lelaki tersebut. Apalagi ibu mertua sudah tiba di depan rumah. Hadi membuka pintu depan, sementara jemari kami masih saling bertautan. Tampak ibu tersenyum senang dalam balutan hijab syar'inya. Wanita itu terlihat lebih segar dari beberapa minggu lalu, setelah harus menginap di rumah sakit karena kondisi yang melemah. Sementara ayah berdiri di belakang ibu sembari menenteng tas berukuran sedang. Bu, iya, masuk. Kenapa harus repot-repot menjenguk kami? Tinggal telepon, kami akan segera ke tempat ayah dan ibu. Ucap Hadi dengan nada suara yang sangat ramah. Ibu rindu kamu, Di. Rasa-rasa sudah lama gak jumpa. Banyak yang mau ibu obrolin. Wanita yang masih terlihat cantik di usia yang tidak lagi muda itu melirikku sambil tersenyum. Aku segera menyodorkan tangan untuk menyelaminya. Setelah mencium ibu, Hadi pun memeluk ayah dan mengambil alih barang bawaan dari tangan lelaki parubaya itu. Ia memperlihatkan senyum termanis yang selama ini hampir tidak pernah dibagikan untukku. Senyum itu hanya akan terlihat saat ia sedang video call bersama Tiara. Itu pun aku melihatnya secara diam-diam. Rencananya kami mau menginap untuk 2 malam ke depan ya. Ibu mau kasih tips biar Nadia cepat muntah-muntah. Apa? Muntah-muntah? Maksud ibu bagaimana? Aku merasa gagal paham mendengar kalimat ibu. Kulihat Hadi juga salah tingkah. Lelaki itu menggaruk kepalanya sambil tersenyum ke arah ibu. Iya, tapi ngobrolnya nanti dulu ya. Ibu dan ayah istirahat dulu. Di kamar atas saja ya. Aku bawakan barang-barangnya ke sana. Hadi hendak melangkah menuju tangga, tapi ayah melarang. Kok di atas? Mana bisa ibu bolak-balik turun tangga? Di rumah saja kami sudah pindah ke kamar bawah. Ibumu gak boleh kelelahan. Kamar bawah? Tanyaku spontan. Bagaimana ini? Aku dan Hadi saling pandang. Memang ada 3 kamar di lantai bawah, tapi semua terisi karena kamarku dan Hadi terpisah. Sedangkan 1 kamar lagi untuk Bokmi. Biasanya setelah lelah bekerja, dia akan beristirahat di kamar tersebut. Iya nak, ibu gak boleh kelelahan. Sedikit saja capek langsung sesak napas. Ibu berujar sambil mengurut dada. Iya sudah, ibu dan ayah tunggu di sini dulu ya. Aku dan Nadia beresin dulu kamarnya. Karena selama ini aku pakai untuk ruang kerja. Agak berantakan dengan berkas-berkas. Ucap Hadi berbohong sambil merengkuh pinggangku. Tidak biasa diperlakukan seperti ini, membuat debaran-debaran itu muncul kembali. Seandainya dia selalu bersikap begini, tentu aku juga tidak akan keras kepala menghadapi dia. Setelah menyuguhkan minuman dan camilan, kami pun berpamitan pada ayah serta ibu untuk mempersiapkan kamar tidur untuk mereka. Tidak semudah itu. Di ujung lorong ruangan sebelum menuju ke kamar yang akan dibersihkan, kami masih sempat berdebat memilih kamar mana yang akan ditempati sementara oleh ayah dan ibu. Kamarmu saja, gak mungkin kamarku.
banyak berkas-berkas penting. Hadi berkata ketus. Apalagi kamarku. Barang-barangku 2 kali lipat barang-barangmu. Kalau kamu sanggup memindahkan dalam waktu kurang dari setengah jam, ya silakan. Aku menjawab datar. Karena tidak mempunyai waktu lama untuk berdebat, akhirnya Hadi menyetujui jika kamarnya dijadikan sebagai kamar sementara untuk ayah dan ibu. Aku pun membantunya membereskan barang-barang pribadi milik lelaki tersebut. Ternyata Hadi berbohong, tidak ada berkas-berkas kerja di sana, karena selama ini ruang kerja Hadi ada di lantai atas. Baju-baju serta barang-barang yang mencurigakan lainnya segera kami angkut ke kamarku. Untung saja kedua orang tua Hadi sedang asyik menikmati teh hangat sambil menonton acara TV kesukaan, sehingga ayah dan ibu tidak terpengaruh pada kami berdua. Hampir setengah jam aku dan Hadi membereskan semuanya. Ia yang memindahkan, sementara aku merapikannya di kamarku. Semua baju lelaki itu kususun rapi dalam lemari yang memang sengaja kukosongkan 2 pintu. Begitu juga dengan pakaian dalam dan perlengkapan lainnya telah kusimpan pada tempatnya. Jangan terlalu lelah, Nadia. Ingat rahimmu perlu dijaga juga kestabilannya. Kenapa nggak minta tolong Mbok Mih aja buat beres-beres? Suara ibu mengagetkanku. Untung semuanya sudah beres. Aku tersenyum dan mendekat ke arah ibu yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu kamar. Kurangkul tangan wanita itu, kemudian membawanya ke kamar tempat mereka akan beristirahat. Ibu istirahat aja dulu ya. Yang gak boleh capek itu ibu. Harus banyak istirahat. Gak boleh banyak pikiran. Wanita itu mengusap pucuk kepalaku. Duh, jika begini, aku jadi sangat merindui Umi. Umi juga terbiasa memperlakukanku begini. Ibu dan Umi memang hampir sama. Mereka adalah sahabat yang sudah seperti saudara. Karena sebab itu mereka bersikeras untuk menjodohkan kami, anak-anaknya. Umi percaya jika Hadi akan menjagaku dengan baik. Demikian juga ibu menganggap jika aku adalah jodoh yang tepat untuk anaknya. Hadi mengangkat koper milik ayah dan ibu ke kamar. Kami meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun ibu menolak. Ibu belum asar, mau wudhu dulu. Wanita itu beranjak ke kamar mandi yang ada di dalam kamar. Namun tak lama berselang, beliau keluar lagi. Wajah putihnya terlihat memerah. Ia melihat ke arahku dan Hadi secara bergantian. Apa ini? Jadi kalian pakai ini? Ibu mengangkat sebuah kotak segi 4 tipis berwarna merah. Kotak tersebut dipenuhi dengan tulisan yang berukuran sangat kecil. Dalam jarak beberapa langkah, aku tidak bisa melihat jelas tulisannya. Aku melempar pandang ke arah Hadi. Kotak tersebut pasti milik lelaki itu, karena selama ini dialah yang berada di kamar ini. Hadi ternganga melihat ke arah ibu tanpa sepatah kata. Sementara ayah mengambil kotak kecil tersebut dari tangan ibu. Lelaki paruh baya itu sibuk membolak-balikkan kotak yang berada di tangannya, seraya bertanya, "Kondom?" "Hah? Kondom?" Tanyaku tak kalah kaget. Pandangan kami bertiga pun tertuju ke arah Hadi. Wah, ternyata kita sudah sampai di akhir bab teman-teman. Ceritanya sudah bersambung. Gimana komentar kalian tentang cerita berbagi suami? Menarik tidak? Tinggalin komentarnya ya di kolom komentar. Terus pada penasaran gak dengan lanjutan babnya? Sebelumnya jangan lupa ya klik subscribe serta tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk setiap postingan terbaruku. Terima kasih.